Ito, air ngaruhnya. Hindi ka naman. Halo, hai, assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini aku mau share lagi ya. Di video kali ini tuh aku sedang ada di kampung halaman. Letaknya di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin teman-teman ada yang samaan nih, rumahnya ada di Banyuwangi. Atau buat teman-teman yang sedang merantau keluar kota atau keluar Jawa atau keluar negeri yang asalnya dari Banyuwangi, boleh dong tulis di kolom komentar kalian dari mana. Dan ini itu kegiatan di pagi hari seperti biasa. Tadi ibu aku sedang jemur-jemur pakaian dan ini pas di rumah. Kalau di dalam rumah itu biasanya kalau pagi-pagi ya seperti biasa juga ya, memasak, terus berkegiatan bersih-bersih gitu. Dapur di sini tuh besar banget. Jadi ini mungkin kalau dipetakin kalau jadi rumah di kota itu ya bisa jadi 3 atau 4 petak gitu ya teman-teman, karena ini rumahnya di desa besar banget dan ini tuh masih rumah adat, rumah joglo gitu. Alhamdulillah, jadi ini juga rumah peninggalan dari orang tua, dari kakek nenek gitu. Dan di sini adalah rumah induk, jadi semua tinggal di sini. Kalau ibu aku itu kan anak keempat dari 6 bersaudara dan satu-satunya yang pergi, yang merantau gitu loh. Jadi ibu aku tuh di Malang. Terus kelima saudaranya ya ada di sini semua, meskipun yang di rumah ini ada 3, yang 2 bertetangga. Nah, tapi kan masih dalam satu komplek gitu ya. Kalau di kota sebutnya komplek, tapi kalau di sini kan ya bertetangga gitu ya. Jadi di sini juga selain kompor gas yang digunakan juga menggunakan yang dari kayu. Namanya apa ya? Kalau aku tuh sebutnya luweng gitu, teman-teman. Jadi ini itu kayak kompor jadul yang tradisional gitu, menggunakan batu bata yang disusun terus dirapikan gitu, terus pakai kayu masaknya. Dan ini udah di siang harinya, ini sekitar jam 11-an, aku ada di halaman rumah. Bisa dilihat ya, luas banget dan masih asri, banyak tanamannya yang gede-gede. Ini anak-anak sekitar jam 11-an tadi, pokoknya habis keluar rumah tadi, sedang minta jalan-jalan ke TK. Kebetulan yang baju merah itu atau baju pink itu adalah keponakannya aku. Jadi sepupu anak aku itu neneknya sedang kerja di TK, jadi guru TK gitu. Dan sebenarnya sekarang sudah hari libur sekolah, tapi anak-anak TK itu sedang ada latihan drum band. Makanya ini kesempatan juga kan, bisa main-main di sekolahan, bisa main-main banyak-banyak mainan outdoor gini. Jadi ya udah deh, ini ikut aja ke sekolah meskipun cuma sebentar. Ya bisa dilihat ya, ini udah sepi banget ya karena memang sedang hari libur sekolah, makanya ya sekalian aja gitu main di sini. Dan teman-teman gimana kabarnya nih? Apakah liburannya pulang kampung atau pergi kemana atau di rumah aja? Boleh juga ya. Bisa saling share, saling tulis di kolom komentar. Dan ini udah menjelang siang ke sore sekitar jam 3-an gitu, aku sedang bikin puding. Terus adik aku juga ada sebenarnya di depan aku ini, dia sedang bikin bikang, masih ngeracik gitu loh, dan masih nonton YouTube sih sebenarnya, nonton resep yang dari YouTube karena belum pernah bikin bikang sebelumnya. Jadi ini tuh iseng-iseng aja gitu, pengen makan apa ya, pengennya itu yang seger-seger, terus yang agak apa ya, agak berat sedikit gitu. Kalau aku aku tuh bikin puding, terus adik aku bikin bikang, dan di sana itu ada anak-anak juga yang main air. Ini anak-anak juga seneng banget sih dibikinin makanan. Sebenarnya mereka seneng dan niatnya itu mereka ngebantu, cuman kalau menurut kami yang kerja ini kan kayak ngeganggu gitu ya. Dan yang pakai baju hijau itu anak aku, dia juga dimintain tolong buat ngaduk-ngaduk santan sama tantenya.
Kalau di dapur ini itu biasanya kalau pas masak-masak lauk atau masak sayur, nah kayak gitu ya, menggunakan kompor yang pakai kayu. Apa sih namanya itu? Ya pokoknya yang tradisional tuh yang pakai kayu gitu. Nah, kalau yang masak simpel-simpel aja kayak sekarang bikin puding gitu masaknya pakai kompor gas. Kompor kayunya itu masih aktif kok sampai sekarang. Kayak pas goreng ikan atau goreng tempe, terus kayak misalkan masak-masak ayam yang bersantan atau masak-masak berat dah gitu biasanya menggunakan kayu bakar karena rasanya pun juga lebih enak ya. Terus kalau pas di rumah ini tuh meskipun keadaannya sangat-sangat sederhana, betah banget gitu loh teman-teman ada di dapur. Jadi dapurnya itu meskipun tradisional, tapi ini tuh yang bikin ngangenin kalau pas udah balik ke kota. Bisa dilihat ya di situ masih alasnya, lantainya itu pakai susunan batu bata, terus gentengnya juga masih genteng yang jadul banget, kayu-kayunya juga ya kayu-kayu jadul juga ya. Tapi alhamdulillah kayu-kayu jadul itu benar-benar awet karena rumah ini tuh rumah peninggalan dan masih utuh berdiri kokoh gitu loh teman-teman. Kalau dindingnya itu menggunakan batu bata yang di bagian bawah, terus di bagian atas menggunakan apa sih namanya itu bambu gitu. Bahasa Jawanya gedek, kalau bahasa Indonesia apa ya? Aku kurang tahu. Nah, ini pudingnya udah selesai, terus itu adik aku sedang meracik yang tadi habis dilihat di YouTube. Ya, bisa dilihat ya kalau di belakang tembok yang ungu itu adalah sumur. Jadi selain menggunakan air PDAM, di sini juga masih menggunakan sumur. Bener-bener tradisional. Terus ini anak aku tadi kan cuci tangan ya, terus ngambilin puding yang menempel di panci. Enak banget loh kalau nempel di panci kayak gitu teman-teman. Mungkin anaknya teman-teman ada yang samaan suka makan puding yang nempel di panci. Oke, ini lanjut karena cuacanya panas banget, makanya itu anaknya nggak pakai baju karena di Banyuwangi itu benar-benar panas dan gerah gitu teman-teman. Meskipun di sini hujan, tapi tetap aja rasanya gerah. Kalau di dapur ini itu kegiatannya ya gimana ya, normal aja sih seperti biasanya ya, buat masak-masak, terus bisa buat santai-santai juga dan bisa buat nongkrong karena di sini kan luas banget ya dapurnya. Ada juga sih tempat duduk yang dari kayu yang panjang kayak gitu ya, kita tuh sebutnya lincak gitu. Nah, lincak itu biasanya buat leyeh-leyeh juga bisa. Terus di sini kan ada kayak bangku yang dari bambu gitu kan. Nah, ini tuh biasanya buat makan juga bisa, enak gitu loh. Meskipun ada meja makan, tapi kalau makan di sini tuh lebih enak aja gitu teman-teman, deket sama jendela, terus bisa liatin ayam, bisa liatin keluar gitu. Enak deh pokoknya kalau pas ada di dapur pas pulang kampung kayak gini. Nah, itu kan bisa dilihat ya, jadi kayak apa ya, bahasa Jawanya tuh amben. Jadi mohon maaf ya, aku dari tadi tuh menggunakan istilah-istilah bahasa Jawa, mungkin teman-teman bisa mengartikannya sendiri. Nah, di sana juga tempat penyimpanan alat-alat masak juga masih pakai kayu, bambu gitu, dan menurut aku sih unik gitu loh ya. Itu yang bikin kangen kalau pas udah balik lagi ke kota. Susunan dari dapur ini juga masih sangat kokoh banget teman-teman, gak ada yang dirombak atau direnov sama sekali. Mulai dulu ya mungkin renovnya itu kecil-kecilan aja ya, kayak misalkan ganti genteng yang udah bocor, terus kayak ganti kayu rusuknya genteng itu ganti sedikit gitu, tapi untuk rombak keseluruhan sih masih belum ya, karena kan pasti ada lapuknya. Tapi kalau kayak penyangga-penyangga rumahnya gitu, itu menggunakan kayu jati asli, kayu jati lawas gitu ya, jadul. Itu bener-bener kokoh banget teman-teman, udah puluhan tahun, bahkan mungkin udah di atas 50 tahun kali ya, dan hampir 100 tahun kali ya rumah ini tuh. Dan rumah induk ini ya bakalan sering rame gitu kalau pas musim liburan atau pas musim hari raya, karena di sini tuh juga rumah tetua gitu ya, dan di sini tempat ngumpulnya semua saudara.
Dan alhamdulillah sih aku kalau setiap liburan selalu pulang ke sini karena ibu aku kan asalnya dari sini kan. Jadi ya selalu gitu, apalagi anak-anak kalau udah di sini tuh seneng banget karena kan luas, jadi anak-anak itu bisa bermain sepuasnya, kayak misalkan main sepeda, main pasir, main air, itu seharian di sini teman-teman, bahkan jarang pulang ke rumah. Nah ini bikangnya ternyata itu ya hasilnya seperti ini ya, nggak sesuai sama yang diharapkan. Tapi ya mending sih kalau untuk rasanya, karena ini kan pertama kali buat, terus tadi tuh nyontek dari YouTube, nggak tahu sih yang salah yang mana, kayaknya sih bener ya, kalau menurut kami tuh bener gitu. Dan ini mau dimekarin, kami tuh merasa kok bikangnya nggak bisa mekar gitu ya. Akhirnya tuh kami punya ide, ya udah deh pakai gelas, terus ditekan-tekan gitu loh, ditekan-tekan keluar sampai kulitnya itu terbuka gitu, jadi diakalin aja. Nah kalau bikin jajanan kalau di rumah ini tuh ya bikinnya ya simpel-simpel aja kayak gini sih teman-teman. Kalau di desa, apalagi kan kalau di desa itu kalau mau sesuatu atau misalkan mau makan, mau jajan, itu kan nggak bisa ya kayak di kota yang keluar sedikit udah banyak warung, udah gampang banget kita mau jajan. Tapi kalau di sini ya kalau mau sesuatu ya harus bikin gitu ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya ya, meskipun sangat-sangat sederhana, meskipun rasanya ya seperti itu, bentukannya seperti itu, tapi rasanya alhamdulillah enak. Nah terus akhirnya pas udah terakhir nih, udah adonan terakhir, malah nggak jadi gitu, bantat banget teman-teman. Makanya ini dibalik gitu akhirnya. Jadi ya udah deh, ini kayak bikang asal-asalan aja. Nah tadi itu bikangnya kan ada yang nggak jadi itu loh, kayak bantat, akhirnya dikasih ke ayam. Alhamdulillah sih kalau makanan di kampung itu, di desa itu nggak ada yang sia-sia gitu ya. Kalaupun manusianya nggak habis, nanti ayamnya bisa habisin. Nah seperti ini aja teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku, yang udah support channel aku ini. Dan jangan bosan ya sama kegiatan aku, dan beberapa hari ke depan aku juga masih ada di sini karena kan masih musim liburan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan ini kegiatan aku udah selesai masak-masak, aku sedang main ayunan. Enak banget deh ya kalau di desa itu ada ayunan tradisional yang dari ban bekas. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.